Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 26. Kumohon kembalikan suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Alvin mengambil dan memperhatikan dengan jelas gelang itu. Sementara Andin mulai khawatir dan panik. Gelang itu merupakan satu-satunya pemberian Farel yang paling berkesan. Sebenarnya ada beberapa barang mewah yang pernah dibelikan oleh Farel, tapi semua sudah dia jual karena saat itu dia berpikir akan mampu membelinya lagi setelah menikah dengan Alvin. Satu-satunya yang tersisa adalah gelang itu. Walaupun gelang itu hanya gelang biasa yang seharga puluhan ribu saja di pinggir jalan, tapi Alvin memberikannya dengan sangat tulus. Alvin terus memegang dan memperhatikan gelang tersebut. Sekilas tak ada yang aneh dengan gelang itu. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam pikiran Alvin, yaitu gelang tersebut terlalu biasa. Dan selama ini Andi tidak pernah membeli barang yang murah. Ada satu lagi yang mengganjal, yaitu ukiran inisial nama di gelang itu. AF. Siapa AF? Tanya Alvin menatap Andin curiga. Itu gelang itu dari teman aku, Mas. Nama aku kan Andin, Mas. Jadi ada inisialnya. Itu hadiah buat aku dulu. Udah lama. Jawab Andin gugup. Oh, tapi nama kamu kan Andini Priyanka Sofian. Kenapa inisialnya AF? F itu siapa? Tanya Alvin lagi, hingga membuat Andin semakin panik dan gugup. Keringat dinginnya mulai keluar karena takut ketahuan. Itu Vira. Vira, Mas. Iya. Nama temanku itu Vira. Jadi dia sengaja buat gelang kayak gini. Kayak gelang persahabatan gitu, Mas. Jawab Andin. Dia bernafas lega bisa menemukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Walaupun harus berbohong. Karena sudah jelas jika Alvin tahu, Alvin pasti akan marah besar. Oh, ya sudah. Kamu simpan saja gelangnya. Aku mau mandi dulu, gerah rasanya. Alvin kembali memberikan gelang itu pada Andin. Kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Syukurlah Mas Alvin gak curiga, ucap Andin dalam hati. Farel memarkir mobil mewahnya di depan sebuah supermarket yang tak jauh dari rumah Andin. Dia mendengar kabar dari Bella bahwa Andin selalu belanja bahan makanan di sana. Walaupun merasa cukup gugup, dia mengenakan pakaian bermerek dan mobil mewah itu. Perlahan, dia turun dari mobilnya sambil menunggu Andin keluar dari supermarket tersebut. Benar saja, beberapa menit kemudian, Andin keluar dengan membawa belanjaannya, berjalan menuju parkiran. Untuk sesaat, Farel memperhatikan Andin dari jauh. Perut Andin yang membuncit membuat Andin berjalan dengan lambat. Farel pun memulai aksinya. Dia berjalan dengan berani dan tegas, seolah tak mengenal Andin. Semakin mendekat ke arah Andin dan mulai melangkah melewati Andin tepat di sampingnya. Aku yakin Andin pasti melihat aku. 1,
2, 3. Ucap Farel yang memulai memperlambat langkahnya dan berhitung dalam hati. Tepat di hitungan ketiga, Andin berbalik dan memanggilnya. Farel? Farel tersenyum dan menghentikan langkahnya. Dia segera mengubah senyumannya menjadi wajah datar dan santai, lalu berbalik seolah tak tahu bahwa Andin yang memanggilnya. Aku sudah menduga. Ini pasti kamu, Farel. Aku nggak salah. Ucap Andin tersenyum senang sambil berjalan menghampiri Farel. Andin, balas Farel. Aku yakin kamu pasti nggak akan lupa sama aku, Farel. Aku sudah lama ingin sekali ketemu sama kamu. Mata Andin berbinar dan wajahnya berseri saking bahagianya dia. Farel tersenyum tipis. Maaf Andin, aku harus pergi sekarang. Jangan pergi Farel. Masih ada yang belum selesai di antara kita. Apa? Belum selesai? Apa kamu tidak lihat kamu sekarang sedang hamil? Kamu masih bilang kita belum selesai. Tadinya aku mau masuk belanja. Tapi aku sudah tidak berselera sekarang. Farel dengan acuh berjalan meninggalkan Andin. Farel, aku sudah lama mau ketemu sama kamu. Aku belum selesai bicara. Ucap Andin lagi. Tanpa mau mendengarkan Andin, Farel terus berjalan ke arah mobilnya yang terparkir di depan sana. Sementara Andin bungkam dan terus melihat Farel. Saat Farel masuk ke dalam mobil tersebut, Andin semakin terkejut. Farel punya mobil mewah. Pakaiannya tadi juga tidak seperti biasanya. Apa Farel sudah kaya lagi? Tanya Andin dalam hati. Dia ingin sekali mengejar Farel, namun kondisinya tidak memungkinkan. Karena Farel langsung pergi begitu saja, melajukan mobilnya. Pertemuannya dengan Farel kembali membuat perasaan Andin menjadi kacau. Dia pun mulai mencari tahu tentang Farel dari teman-teman dekat Farel dulu. Hingga akhirnya dia mendapat kabar bahwa Farel bekerja di sebuah kafe. Aku sudah menduga Farel gak mungkin secepat itu bisa kaya lagi. Mobil itu mungkin dia pinjam dari temannya. Aku harus ke kafe itu untuk memastikan. Ucapnya lalu bergegas menuju kafe tempat Farel bekerja. Dia melihat mobil yang dipakai Farel siang itu di supermarket. Andin pun perlahan masuk ke dalam dan melihat Farel sedang mengantarkan minuman ke pengunjung yang datang. Andin lalu duduk di salah satu kursi lalu memanggil Farel untuk memesan sesuatu. Kali ini Farel yang terkejut. Dia tidak menyangka Andin bisa datang ke kafe itu. Namun dengan santai, walaupun gugup karena merasa ketahuan, dia tetap mendatangi Andin. Mau pesan apa? Tanya Farel. Duduklah sebentar saja. Kita perlu bicara, pinta Andin. Farel pun dengan terpaksa duduk di kursi depan Andin dengan wajah tegang dan hanya terdiam. Aku sudah menduga mobil yang kamu pakai itu bukan punya kamu kan? Kamu kerja di sini sebagai pelayan. Mana mungkin kamu mampu membeli mobil semewah itu? Ucap Andin yang seolah merendahkan. Itu tidak penting, bukan urusan kamu. Apa kamu kesini hanya untuk menanyakan tentang mobilku?
balas Farel mulai kesal. Farel, aku sebenarnya masih sayang sama kamu. Aku yakin kamu juga masih sayang sama aku kan? Ucap Andin dengan berani memegang tangan Farel. Oh ya? Kalau begitu aku tantang kamu. Tinggalkan suami kamu dan kembali sama aku. Tantang Farel.